Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang PTN. Kali ini saya akan membahas simulasi pengetahuan kuantitatif SNBT 2023 yang terbaru dari SNPMB. Di sini kakak akan bahas 4 soal. Jadi pahamin dan kuasain konsepnya. Nomor 1. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Ini tentang teori bilangan, yaitu tentang ciri-ciri habis dibagi. Jadi ciri-ciri habis dibagi, konsepnya adalah kalau habis dibagi dua, ini ciri-cirinya adalah dia pasti bilangan genap. Bilangan genap, ini diingat-ingat ya. Kalau habis dibagi sama 3, ini ciri-cirinya adalah jumlah angka-angkanya habis dibagi 3 juga. Habis dibagi 3. Oke, contoh 261. Ini pasti habis dibagi 3. Kenapa? Karena 2 ditambah 6 ditambah 1, ini berapa? 2 tambah 6, 8 tambah 1, 9. Habis nggak dibagi 3? 9. Habis bagi 3 ya. Ini habis dibagi 3, otomatis 261 juga habis bagi 3. Itu ciri-ciri bilangan yang habis bagi 3. Kalau bilangan yang habis dibagi 5, itu ciri-cirinya adalah belakang angkanya itu 0 dan 5. Pokoknya kalau nggak 0 atau 5 ya, 0 atau 5. Oke, kita cek, ini mintanya adalah habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, berarti yang nggak habis dibagi 5 itu yang belakangnya bukan 0 dan 5. Berarti yang pertama salah dan yang ketiga salah. Kenapa? Karena belakangnya 5 sama 0. Oke, kita tinggal pilih yang B, D, sama E. Oke, yang B yuk kita tambahin. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Oke, ini totalnya berapa? 10, 27. 27 habis nggak dibagi 3? Bisa. Ini kalau dibagi 3 hasilnya 9. Oke, ini pasti ini ya. Sip, kita coba yang ini deh. 1 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 3. 6, 7, 8, 9, 10, 13 tidak habis bagi 3. Oke, nah ini 2 tambah 0 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Oke, 7, 14, ini 23. 23 juga nggak habis bagi 3. Maka jawabannya yang B ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah, oke, ini tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Ngomongin apa? Ngomongin diskriminan. Nah, ini ngomongin diskriminan. Oke, diskriminan di fungsi kuadrat. Ini ada 3, yaitu dia memotong 2 titik di sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya. Ini sumbu X. Kemudian menyinggung. Dan satu lagi tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, ini kalau memotong di sumbu X, berarti D-nya lebih dari 0. Ini memotong di 2 titik. Nah, kalau menyinggung D-nya sama dengan 0 ya, ini menyinggung. Kalau ini tidak memotong dan tidak menyinggung, D-nya kurang dari 0. Oke, ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, semoga paham ya. Oke, ini mintanya adalah memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, berarti dia D-nya lebih dari 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC lebih dari 0. A-nya adalah A,
B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. Dengar ya, ini koefisiennya ya. Berarti 2 kuadrat min 4 dikali A dikali 1 lebih dari 0. 4 dikurangin 4A lebih dari 0. Min 4A lebih dari 4-nya pindah jadi min 4. Oke, ingat kalau ada negatif di variabel maka kita kalikan dengan negatif 1. Jadi 4A tandanya berubah, kurang dari 4. Maka A-nya adalah 4 dibagi 4. Berarti A-nya adalah kurang dari 1. Jawabannya adalah yang A. Oke, semoga paham ya. Ingat-ingat ini materi diskriminan. Oke. Kita lanjut. Nomor 3. Kurva Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ini soalnya sama kayak tadi ya. Jadi satu soal tapi ada beberapa pertanyaan. Pernyataan yang benar. Oke. Nah, ini tentang kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah. Oke, ciri-ciri fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan. Oke. Kalau A, nah ini untuk pertamanya. A itu kalau A-nya itu lebih dari 0 alias dia positif, maka ini kurva terbuka ke atas. Ingat-ingat kayak gini nih ya. Kalau A-nya kurang dari 0 alias negatif, maka kurva terbuka ke bawah atau seperti ini. Tadi dari soal nomor 2 itu A-nya kurang dari 1. Jadi informasi yang sudah kita dapat A-nya kurang dari 1. A-nya kurang dari 1 itu artinya bisa positif, yaitu bisa setengah ya kan, pecahan, dan juga bisa negatif. Maka pernyataan 1 dan 2 itu belum tentu benar. Oke. Kemudian tentang kurva memotong sumbu Y positif, kurva memotong sumbu Y negatif. Oke, tentang memotong sumbu Y. Ini ciri-ciri yang pertama ya, ingat-ingat. Oke, berarti tentang titik potong. Titik potong. Ada 2. Kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Oke, kita cek. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya A kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Berarti Y-nya adalah 0 ditambah 0 ditambah 1, maka Y-nya 1. Oke, berarti titik potong sumbu Y itu akan positif. Positif. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, ingat-ingat. Kalau yang E gimana Kak? Titik puncak kurva berada di kuadran 1. Oke, ini belum tentu ya, titik puncaknya kuadran 1. Oke, takutnya ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Contoh, ini kan Y-nya sama dengan 1 di sini. Kalau terbuka ke bawah, dia nggak di kuadran 1, bisa jadi. Ya kan? Kalau dia kebuka ke atas, bisa jadi kuadran 1. Oke, atau bisa jadi kuadran 2 kayak gini. Oke, ini titik puncak namanya. Ya, jadi ini juga belum tentu. Oke, diingat-ingat, dipahami tentang fungsi kuadrat. Lanjut, nomor 4. Nah, nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2 di 2 titik yang berbeda. Oke, ini namanya persamaan garis. Sebenarnya kalau kalian bisa sketsa grafik lebih baik ya. Kita coba sketsa grafiknya. Oke, kita gambar. Ini X, ini Y. Untuk garis 2X plus Y sama dengan 4. Oke, caranya adalah kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 4 ya. Oke, ingat-ingat, atau ditutup aja nih, 2X-nya tutup, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, ini X-nya berapa? X-nya berarti 4 dibagi 2, yaitu 2. Oke, kita bikin. Tuh 2, 3, 4, ini 4. Tuh 2, ini 2. Ini garis yang pertama. Oke,
Kemudian untuk kurva X plus 2Y sama dengan 2, kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 2/2, yaitu 1. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 2. Y-nya 1, X-nya 2. Berarti kurva yang kedua itu ini nih. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang diminta adalah garis dengan persamaan mana saja yang dia itu memotong di 2 titik. Jadi gimana caranya garis yang ini, dan ini, pernyataan ini itu memotong di 2 titik garis yang di atas. Oke, ciri-cirinya adalah biar dia nggak motong, itu gradiennya nggak boleh ada yang sama. Berarti harus diingat untuk cari gradien. Ada 2 persamaan, kalau udah Y sama dengan MX plus C, maka M ini yang nempel sama X adalah gradiennya. Yang kedua, kalau persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min nempel X per nempel Y. Ini diinget-inget nih, ini gradien harus jago banget ya. Oke, berarti untuk yang pernyataan 1, ini gradiennya adalah min 2/1, yaitu min 2. Oke, untuk yang garis yang kedua, ini gradiennya adalah min 1/2. Nah, ini gradiennya nih. Ini kakak tandain. Kita cek dulu gradien yang pertama. Ini gradiennya adalah min 1. Nah, ini ya, min 1. Ini gradiennya 1 yang nempel sama X. Ini gradiennya 3. Dan ini gradiennya adalah min 2. Gradien mana yang sama? Yaitu yang min 2. Berarti yang min 2 ini salah nih. Yang 4 itu salah. Oke, berarti hanya 4 salah. Semua pilihan benar salah. Oke, 2 dan 4 salah. Tinggal A sama B. Ingat-ingat itu ciri-ciri yang pertama ya, gradien nggak boleh sama. Terus biar dia memotong, garis satunya lagi itu tidak boleh menyinggung si titik potong ini nih. Nah, titik potongnya ini. Contoh, ini garisnya ini. Nah, berarti garis ini nggak memotong. Kalau dia itu menyinggung garis yang ini, dia nggak akan memotong. Tapi kalau dia tidak menyinggung, maka dia akan memotong di 2 titik nih. Oh, berarti gimana caranya? Kita cari dulu titik potongnya. Titik potong 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2. Kita tinggal eliminasi aja. Ini dikali 2, ini dikali 1. Berarti 4x plus 2y sama dengan 8. Ini x plus 2y sama dengan 2. Kita eliminasi, ini habis, maka 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 2. X-nya 2, maka kita substitusi ke 2x plus y sama dengan 4. 2 kali 2 plus y sama dengan 4. Ini 4 ditambah y sama dengan 4, maka y-nya sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke. Sebenarnya nggak usah kita eliminasi substitusi, udah kelihatan dari gambar sih. Ini titik potongnya adalah di 2. Cuma nggak apa-apa lah ya, biar kalian paham. Takutnya ada yang nggak bisa sketsa grafik. Oke, berarti 2,0 nih. 2,0 kita masukin ke pernyataan 1, 2, 3. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti ini 0 sama dengan min 2 ditambah 5. Ini 3, berarti dia tidak menyinggung. Berarti pernyataan 1 benar tuh, dia nggak menyinggung. Kemudian yang ini Y-nya 0 sama dengan 2 min 2. 0 sama ya, berarti dia menyinggung. Berarti pernyataan 2 salah. Oke, berarti kalau 1 benar, otomatis 3 juga benar. Berarti 1 dan 3. Oke, semoga paham banget dari penjelasan kakak kali ini. Dan semoga kalian dipermudah sampai sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Biar sama-sama kalian lolos PTN semua. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.